Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah artikel yang berjudul Minimnya SDE menjadi faktor utama pengangguran di Desa Soa. Nama Valentino Baptista Basinango, kelas 11 IPS 6. Pada lembaran kedua ini ada sebuah daftar isi bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang, 1.2 perumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat. Bab kedua, landasan teori, pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, pembahasan yang pertama, cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua, cara yang dapat dilakukan dalam angkatan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran. Bab 5, penutup. 1. Kesimpulan. 2. Saran. 3. Daftar pustaka. Setelah daftar isi, saya akan membawakan sebuah kata pengantar yang berisi puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat, iman, dan kesehatan. Sehingga saya diberikan kesempatan yang luar biasa, yaitu kesempatan untuk menyelesaikan artikel ilmiah dengan judul Minimnya Sumber Daya Manusia menjadi faktor utama pengangguran di Desa Soa. Salam tidak lupa pula selalu kita haturkan untuk junjungan Nabi Muhammad yang telah menyampaikan petunjuk Allah untuk kita semua, yang merupakan sebuah petunjuk yang paling besar dalam kesempatan untuk menyelesaikan artikel ini. Tentunya banyak sekali hambatan yang telah penulis rasakan. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada guru-guru SMAK Regina Pacis Bejawa yang telah membina dan mendukung kami dalam mengatasi beberapa hambatan yang kami alami. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Di era globalisasi seperti saat ini, minimnya sumber daya manusia menjadi penyebab utama pengangguran. Bisa kita lihat di sekitar wilayah tempat tinggal kita, banyak sekali angkatan kerja yang belum bekerja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran akan sumber daya manusia yang dimiliki dalam dunia kerja, dan dalam era industri seperti saat ini, perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik tidak membutuhkan angkatan kerja yang dimiliki predikat lulusan terbaik dari kalangan SMA atau SMK. Angkatan kerja mampu menciptakan ide-ide baru bagi negara dan orang-orang yang memiliki skill, inisiatif, dan berkreatif. 1.2 perumusan masalah yang pertama, bagaimanakah cara pemerintah dan para angkatan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran? 1.3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. 1.4 manfaat. Manfaatnya untuk mengetahui cara mengatasi masalah pengangguran. Bab 2, landasan teori. A. Pengertian. Menurut Sukirno tahun 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termaksud dalam kegiatan angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. 2. Menurut BPS, yaitu mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan. 3. Menurut Moses N, merupakan pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu organisasi
masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif. 4. Menurut Sonny Sumarsono 2003, sumber daya manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. 5. Menurut MT Haryanja tahun 2002 H2, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian itu yang saya buat berupa kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber mulai dari kalangan SMA atau SMK sampai dengan perguruan tinggi. Bab 4. Pembahasan. Sebenarnya ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan pemerintah dan para angkatan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama itu, cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, memperbanyak proyek maging bagi calon tenaga kerja. Kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Keempat, mengembangkan sektor informal. Kelima, program transmigrasi. Keenam, peningkatan investasi. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Jadi memang benar sumber daya manusia yang menyebabkan pengangguran, karena jika kita tidak bisa diterima di perusahaan dan institusi karena tidak memiliki skill dan keterampilan. B. Saran. Bagi calon angkatan kerja yang belum bekerja, sebaiknya sejak dini memberikan diri dengan mengikuti pelatihan para pekerja yang dicanangkan pemerintah guna memperlancar atau mempermudah kita dalam mencari pekerjaan. Dan yang terakhir ini, daftar pustaka. 1. Sukirno tahun 1994. 2. N. Roses. 3. Sumarsono Sonny. 4. 5. Haryanja MT tahun 2002.